pada waktu telur sudah mencapai ukuran yang tertentu, kita lakukan ovum pick up. Kemudian kita ambil sel daripada wanita itu yang disebut oocyte. Mau tahapan bayi tabung? Silakan simak video ini. Dokter, proses bayi tabung dok, prosedurnya apa aja sih dok secara garis besar? Proses bayi tabung tentunya kalau pasien itu sudah 3 kali inseminasi gagal, kita anjurkan bayi tabung. Atau pasien menikah pada usia udah 38, suaminya udah umur 45. Nah, sebaiknya kita lakukan proses bayi tabung karena kalau ikut proses bayi tabung tuh sperma dianalisa lebih lengkap, kemudian pada waktu pemilihan sperma kita pilih yang bagus, kemudian kita lakukan penyuntikan sel telur oleh sperma, kemudian kita lihat kalau embrio itu bagus, baru kita lakukan embrio transfer. Jadi kalau ikut bayi tabung itu prosesnya sperma suami bagus dulu. Kalau nggak bagus, kita terangkan nanti berobat ke dokter androlog. Dan nanti istri juga diberitahu pemeriksaan telurnya berapa, kesehatan ibu, apakah ada infeksi TORS, toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, apakah ada. Kalau ada, diobatin dulu untuk mengikuti program bayi tabung. Nah, nanti kalau sudah setuju semua, ikut program bayi tabung, kemudian nanti pada waktu telur sudah mencapai ukuran yang tertentu, kita lakukan ovum pick up. Kemudian dari ovum pick up itu, kita pilih yang bagus, kemudian kita ambil sel daripada wanita itu yang disebut oocyte. Kemudian oocyte itu disuntik oleh sperma-sperma yang udah kita pilih yang bagus dari sperma suaminya. Nah, nanti 2 hari kita lihat berapa embrio yang terjadi dan berapa embrio yang bagus. Kemudian kalau embrio itu bagus, ada 5, kita lakukan freezing embrio. Untuk hari kelima, stadium blastocyst, kita masukkan ke dalam rongga rahim supaya terjadi kehamilan. Tentunya ada yang lakukan hatching, yaitu selaput daripada embrio itu kita pecahkan supaya lebih menempel ke sel endometrium. Nanti pada waktu 2 minggu kita lihat kehamilan apakah terjadi, dan kalau terjadi apakah bagus. Demikian kira-kira proses bayi tabung. Prosedur petik telur yang disebut ovum pick up, yaitu pada waktu diameter sel telur itu sudah mencapai ukuran 2 cm, itu kita lakukan ovum pick up atau petik telur. Lazimnya ibunya dibius ringan, kemudian kita ambil dari vagina, transvagina, kita ambil sel-sel folikel itu yang di dalamnya berisi oocyte, yaitu sel inti dari wanita itu. Dan kita ambil minimal kalau bisa 3 minimal tuh. Kalau bisa 3 itu udah bisa mengikuti prosedur selanjutnya. Tapi kalau bisa dapat 10 atau 12 ya lebih bagus. Jangan berlebihan, maunya 25. Biasanya kalau oocyte-nya itu lebih banyak, kurang bagus. Yang paling bagus ya antara 12, 10 begitu. Itulah namanya petik telur. Prosedur embrio transfer. Prosedur embrio transfer itu kalau embrionya itu sudah bagus, yaitu pada sekarang diambilnya pada stadium blastocyst, kemudian ibunya dalam posisi berbaring, litotomi, kemudian kalau saya lebih prefer saya kasih biusan ringan, yaitu seperti analgetik supaya ibunya rileks gitu. Jadi pada posisi ibunya berbaring, kita pasang spekulum, kemudian kita masukkan ke rongga rahim, di mana pada waktu petik telur itu kita sudah ngukur dalamnya rahim itu berapa, arahnya itu ke depan atau ke belakang gitu. Jadi kita udah tahu pada waktu embrio transfer itu arahnya ke depan atau ke belakang. Kemudian kita masukkan 2 cm kalau bisa di bawah fundus. Jangan menyentuh fundus. Karena kalau menyentuh fundus, itu biasanya rahimnya kontraksi, sehingga nanti embrionya di reject. Jadi kita udah tahu pada waktu OPO gitu, pengukuran daripada dalamnya rahim
dan arahnya rahim itu antofleksio atau retro. Demikian proses embryo transfer.